Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai skala pengukuran dan instrumen penelitian. Oke, pada lecture kali ini kita akan membahas mengenai skala pengukuran, jenisnya atau macam-macam skala pengukuran, itu ada apa saja, kemudian instrumen penelitian itu ada apa saja ya, ada kuesioner, observasi, wawancara, dan juga ada triangulasi. Untuk variabel penelitian dan operasionalisasi variabel nanti kita akan bahas di part yang lain. Oke, kita bahas mengenai skala pengukuran. Lihat di sebelah kanan ada gambar apa? Timbangan. Dan timbangan kalau misalnya dalam bahasa Inggris itu kita sebut dengan scale. Ya, scale di sini adalah alat penimbang yang digunakan untuk menimbang berat badan. Sedangkan measurement adalah cara penimbang badan tersebut menyatakan berat badan yang ditimbang. Nah, di scale atau di timbangan ini akan menghasilkan angka 1 sampai misalnya 120 kg maksimalnya. 1 sampai 120 kg tersebut adalah measures atau scores yang didapat karena menggunakan scale tersebut. Scale adalah alat pengukur data atau konkretnya ini jenis pertanyaan seperti apa yang digunakan untuk menghasilkan data. Ya, terdapat 4 jenis skala pengukuran atau scale types, yaitu nominal, skala monominal, ordinal, skala interval, dan skala rasio. Nah, dari skala pengukuran itu akan diperoleh data nominal, data ordinal, data interval, dan rasio. Masih ingat kuliah yang kemarin? Ya, data yang tergantung dari jenis pengukuran, ya data nominal. Bedanya apa dengan data ordinal? Data nominal itu yang tidak ada tingkatannya ya. Karena kepentingan dari data ini adalah nanti ketika kita akan menganalisis data. Data nominal itu adalah seperti jenis kelamin, laki-laki dan wanita. Nanti kan kita akan coding. Misalnya codingnya laki-laki 0, wanita 1. Tetapi ketika kita analisis, kalau kita masukkan itu sebagai data nominal, yaitu sama sebenarnya tingkatannya. Bukan kayak yang ordinal. Kalau data ordinal ada tingkatannya, ya ada jenjangnya. Seperti apa? Tingkat pengetahuan. Ada yang kurang, ada yang cukup, ada yang baik ya tingkatannya. Kalau yang ordinal itu ada yang underweight, normal, overweight, obese, itu kan bertingkat. Nah, ketika kita masukkan, ketika mau analisis, kita masukkan sebagai data ordinal, maka nanti dianalisisnya sebagai data ordinal, data yang bertingkat. Kalau kita masukkan data nominal, akan beda analisisnya, hasilnya. Gitu. Ya. Kalau data interval sama data rasio, bedanya apa? Kalau data interval, itu tidak terdapat nol absolut. Artinya, nilai nol itu bukan berarti tidak ada. Contohnya apa? Suhu. Suhu 0 derajat bukan berarti tidak bersuhu. Ada suhunya 0 derajat. Sedangkan rasio itu nolnya mutlak nilai nolnya. Contohnya apa nih kalau di data rasio atau skala rasio? Itu tinggi badan ya, berat badan dari 5 kilo, 10 kilo, 45 kilo, 50 kilo, 56, 57, 58, 59, 60 itu rasio. 0 kilogram berarti udah nggak ada. Gitu. 0 cm berarti nggak ada. Kadar kolesterol ya, kalau kolesterolnya 150, 160, 200, 220, 240 itu rasio. Jadi kalau ketika kita masukin di analisis data, mau di SPSS atau apa, kita masukkan sebagai data rasio. Dari sini kita bisa melihat ya, untuk skala pengukuran, skala ukur nominal, ordinal, interval, rasio, dan bagaimana karakteristiknya.
dari jenjang, apakah ada jenjang atau enggak, kemudian ada nol absolut atau enggak. Yang ada nol absolut ini hanya rasio, yang ada jenjang, ordinal, interval, rasio tidak ada di nominal. Nah, dari data kita ada measurement, ada yang counting. Yang measurement ini biasanya masuk ke kategori, bukan kategori, masuknya ke numerik. Rasio, interval itu masuknya ke numerik. Sedangkan yang ordinal dan nominal itu masuk ke yang kategori. Ya, yang kayak underweight, terus kemudian normal, overweight, obese itu kan kategori. Tingkat pengetahuannya kurang, cukup, baik, itu kan subkategori. Ya. Ini kita bisa melihat kalau yang nominal dan ordinal itu nanti ketika kita mau menganalisis ini maksudnya ke non parametrik, karena ini data kualitatif ya. Dan kalau yang rasio dan interval ini parametrik atau kuantitatif data. Tadi kita sudah mengenal skala pengukuran atau scale types ya, dari nominal, ordinal, interval, rasional. Sekarang kita membahas mengenai macam-macam skala pengukuran. Berbagai skala sikap yang sering digunakan untuk metode penelitian manajemen atau pendidikan atau sosial diantaranya adalah sebagai berikut, yaitu ada skala Likert, ada skala Goodman, ada rating scale, ada semantic differential. Apa saja itu? Mari kita bahas. Oke. Ada skala Likert. Nah, skala Likert ini dikemukakan oleh Rennes Likert. Banyak digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Nah, dalam penelitian fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Dengan skala Likert, maka variabel yang bersifat abstrak akan diukur atau dijabarkan menjadi komponen-komponen yang dapat diukur. Jadi komponen-komponen yang terukur ini kemudian dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan yang kemudian nanti dijawab oleh responden atau partisipan. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Bagaimana contohnya dari skala Likert? Nah, ini contoh alternatif jawaban dalam skala Likert. Ada yang sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Kemudian ada yang sangat positif, positif, negatif, sangat negatif. Jadi ada yang 5, ada yang 4 ya, skala Likert ini. Selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah sama sekali. Sangat baik, baik, tidak baik, sangat tidak baik. Ini adalah contoh alternatif jawaban dalam skala Likert. Dan ini paling sering ya yang digunakan dalam sebuah kuesioner. Nanti yang sangat setuju atau sangat positif nanti akan diberi skor 5. Yang setuju saja ya di bawah sangat setuju itu akan diberi skor 4. Kemudian yang ragu-ragu atau netral itu akan diberi skor 3. Lalu yang tidak setuju setelah ragu-ragu tadi ya diberi skor 2. Dan yang sangat tidak setuju atau tidak pernah sama sekali itu akan diberi skor 1. Itu biasanya scoring ya, yang nanti kita analisis setelah kita mengumpulkan data. Lalu skala pengukuran lain adalah skala Goodman. Ini skala pengukuran dengan dua jawaban yang tegas. Data yang didapat itu data interval atau rasio.
Dan skala Goodman dapat dibuat dalam bentuk pilihan ganda, ya, yes or no, juga dalam bentuk checklist juga bisa. Dan jawaban dibuat skor tertinggi 1 dan terendah 0. Jadi cuma 2 kalau skala Goodman. Ini contoh skala Goodman, yes or no, benar atau salah, setuju tidak setuju, positif atau negatif, sering tidak pernah, selalu tidak pernah, suka tidak suka. Ya, berikutnya adalah semantic differential. Nah, skala ini untuk mengukur sikap. Bentuknya tersusun dalam satu garis kontinum dan jawaban yang sangat-sangat itu terletak pada sisi kanan atau sisi yang paling kiri. Data yang terkumpul dengan skala ini berbentuk data interval. Contohnya sebagai berikut. Beri nilai gaya kepemimpinan manajer Anda. Yang paling bersahabat itu diberi angka atas skor 5, ya, yang paling tepat janji 5, paling demokratis 5, memberi pujian, suka memberi pujian, ya, 5, mempercayai 5. Dan yang sebaliknya itu yang bermusuhan, lupa janjinya, otoriter, mencela, mendominasi, itu diberi skor 1. Untuk skala pengukur berikutnya ada rating scale. Dari ketiga skala pengukuran sebelumnya, semuanya datanya kualitatif yang dikuantitatifkan. Tetapi dengan rating scale, data mentah yang diperoleh itu berupa angka, kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Data yang dihasilkan itu berupa data interval. Contohnya adalah sebagai berikut. Contohnya seperti ini, jawaban pertanyaan bertingkat. Contoh, berkaitan dengan ruang kerja. Ini ditanya, ruangan ini tuh apakah sangat baik, cukup baik, kurang baik, ataupun yang sangat kurang baik. Yang sangat baik diberi nilai 4, yang cukup baik diberi nilai 3, kurang baik diberi nilai 2, yang sangat kurang baik diberi nilai 1. Nah, data yang dihasilkan ini berupa data interval. Tetapi jika instrumennya dirubah, ya, untuk mencari hasil pengetahuan sebelum dan sesudah, akan menghasilkan data rasio. Contoh, berkaitan dengan pengetahuan sebelum dan sesudah diklat. Sebelum diklat 0, 1, 2, 3, 4. Ini ada mata pelajarannya, dan sesudah diklat 0, 1, 2, 3, 4. Gitu, nanti bisa jadi data rasio, ya. Untuk skala pengukuran sudah, nanti kita akan bahas lagi dengan contoh-contohnya di part 2 mengenai variabel penelitian. Oke, sekarang kita akan berlanjut ke instrumen penelitian. Apa itu instrumen penelitian? Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran terhadap variabel penelitian, yang mana nanti kita akan bahas di part selanjutnya, ya, kuliah part selanjutnya. Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik. Maksudnya apa? Dalam arti ini lebih cermat, lebih lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Bagaimana nih? Udah terbayang instrumen penelitian itu seperti apa? Nah, instrumen yang digunakan untuk mengukur fenomena sosial dan bidang ekonomi atau bisnis khususnya, yang kalau yang sudah baku itu sulit sebenarnya ditemukan. Makanya seringkali kita menemukan suatu instrumen penelitian yang diuji lagi validitasnya dan reliabilitasnya gitu. Untuk itu peneliti harus mampu membuat instrumen yang akan digunakan dalam penelitian, misalnya bentuk instrumen checklist, pilihan ganda, rating scale, seperti itu. Oke, ini
contoh-contoh instrumen penelitian, ada kuesioner untuk mengukur data kualitatif, kemudian ada termometer, ada neraca, ya, ada meteran atau pita ukur, kemudian stopwatch, timbangan dan lain-lain untuk mengukur data kuantitatif. Ini termasuk instrumen penelitian juga. Nah, instrumen-instrumen dalam penelitian sosial memang ada yang sudah tersedia dan telah teruji validitas dan reliabilitasnya, seperti instrumen untuk mengukur motivasi berprestasi, untuk mengukur sikap, mengukur IQ, mengukur bakat, dan lain-lain. Tetapi, walaupun instrumen-instrumen tersebut sudah ada, tetapi kadang sulit dicari. Dan walaupun sudah teruji, bila digunakan di tempat tertentu, belum tentu instrumen penelitian tersebut valid dan reliable lagi. Misalnya kita mendapatkan hasil atau kuesioner dari luar negeri nih, dari Eropa atau dari Amerika, kemudian kita bawa ke sini, ke Indonesia, ke Bandung terutama, ternyata nggak cocok gitu kan. Misalnya ada suatu item yang tidak sesuai dengan kearifan lokal kita atau dengan budaya kita. Jadi harus diuji lagi validitas dan reliabilitasnya. Nah, jumlah instrumen penelitian tergantung pada jumlah variabel penelitiannya. Misal, kita akan meneliti tentang pengaruh kepemimpinan dan iklim kerja lembaga terhadap produktivitas kerja pegawai. Berarti di sini ada kepemimpinan, iklim, dan produktivitas ya. Berarti ada 3 instrumen yang perlu dibuat. Instrumen untuk mengukur kepemimpinannya, instrumen untuk mengukur iklim kerjanya, dan ketiga instrumen untuk mengukur produktivitas kerja pegawainya. Dan untuk itu, maka peneliti dalam bidang sosial instrumen penelitian ini yang akan digunakan sering disusun sendiri, termasuk menguji validitas dan reliabilitasnya. Bentuk instrumen yang dipilih antara lain tergantung pada metode pengumpulan data yang akan digunakan. Ini bisa dilihat ya. Ya, ada angket atau kuesioner, ada observasi, ada wawancara atau interview, kemudian ada gabungan ketiganya atau triangulasi. Bentuk-bentuk instrumen mana yang akan dipilih tergantung beberapa faktor, di antaranya adalah teknik pengumpulan data yang akan digunakan. Bila akan menggunakan angket, maka bentuk pilihan ganda akan lebih komunikatif, tetapi tidak hemat kertas. Ya, biasanya jadi beberapa lembar nih kalau misalnya pilihan gandanya banyak. Dan instrumen menjadi tebal kalau misalnya seperti itu, dan kalau misalnya tebal, responden akan malas ngejawabnya. Bentuk checklist dan rating scale mungkin dapat digunakan sebagai pedoman observasi maupun wawancara. Nah, kapan instrumen penelitian ini digunakan? Angket, observasi, wawancara, gabungan ketiganya nih kapan? Angket digunakan bila respondennya jumlahnya besar dan mereka dapat membaca dengan baik. Ini juga dapat mengungkapkan hal-hal yang sifatnya rahasia. Untuk observasi, digunakan bila objek penelitiannya bersifat perilaku manusia, proses kerja, gejala alam, dan respondennya kecil. Untuk wawancara, digunakan bila ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam ya, going deep, through, serta jumlah respondennya sedikit. Karena kalau misalnya jumlahnya banyak kita wawancara, itu akan waktunya habis penelitian. Gabungan ketiganya digunakan bila ingin mendapatkan data yang lengkap, lebih akurat, dan konsisten. Angket atau kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi atau data dari sumbernya secara langsung. Ini kuesioner dapat disebut juga sebagai wawancara tertulis, ya, karena isi kuesioner merupakan
satu rangkaian pertanyaan tertulis yang ditujukan kepada responden dan diisi sendiri oleh responden. Skala yang dipakai bisa dapat berupa nominal, ya seperti tadi jenis kelamin, agama, gitu ya, pekerjaannya apa. Kemudian juga yang dipakai bisa interval, lalu ordinal. Questionnaire dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. Kalau pertanyaan, apakah Anda selalu melakukan X? Gitu. Selalu, sering, tidak pernah, dan sebagainya. Itu pertanyaan karena sebelumnya ditanyakan. Kalau pernyataan langsung jadi ubah jadi saya selalu menggunakan sabun ketika mandi. Nanti di jawabannya sangat setuju, ragu-ragu, ya, atau tidak pernah sama sekali. Nah, manfaatnya apa? Atau menggunakan kuesioner. Pertama, membantu petugas lapangan atau interviewer dalam mengumpulkan data tentang hal-hal yang perlu ditanyakan kepada responden. Lalu, petugas lapangan bisa secara sistematis dan berurutan dalam mengajukan pertanyaannya. Ketiga, pertanyaan yang diajukan kepada responden oleh masing-masing petugas lapangan dapat diseragamkan, sehingga data yang diperoleh bisa diperbandingkan satu sama lainnya. Itu manfaat menggunakan kuesioner. Prinsip penyusunan kuesioner ada isi dan tujuan pertanyaan tentunya harus relevan. Kemudian menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Jangan yang belibet sehingga responden malas menjawabnya atau tidak mengerti apa yang ditanyakan. Tipe atau bentuk pertanyaan bisa terbuka atau tertutup, positif atau negatif. Ya. Kemudian pertanyaan tidak boleh mendua atau double barrel question. Pertanyaan tidak menggiring responden ke suatu pendapat, ke suatu opini. Tidak boleh seperti itu untuk prinsipnya. Kemudian tidak menanyakan hal-hal yang sudah lupa. Oke. Dan pertanyaan tidak panjang dan berbelit. Kemudian urutan pertanyaan dari hal yang umum menuju hal yang spesifik atau dari hal yang mudah menuju ke hal yang sulit. Jadi tidak pertama-tama tiba-tiba langsung sulit gitu pertanyaannya. Gunakan teknik skala yang relevan seperti rating scales, itemized rating scales, comparative rating scale, pakai Likert atau semantic differential. Prinsip pengukuran sebagai instrumen penelitian, maka sebelum kuesioner diberikan kepada responden, harus diuji validitas dan reliabilitasnya terlebih dahulu. Prinsip penampilan fisik, kuesioner perlu dirancang nih ya, didesain lebih menarik supaya partisipannya itu tidak bosan dan melihatnya sebuah kuesioner yang menarik, yang beda dari yang lain, jadi semangat untuk ngisinya gitu. Jangan lupa buat pengantar bahwa Anda membutuhkan jawaban dari partisipan atau responden. Jadi kita buat pengantarnya terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kemudian perkenalkan diri Anda bahwa Anda adalah tim peneliti dari mana, gitu. Tujuannya apa, itu jadi ada pengantarnya. Jadi orang tahu ini kenapa mau ngapain nih ngisi ini. Gitu. Oh, ternyata di pengantarnya ada hadiahnya. Gitu ya. Itu bisa menarik seseorang untuk mengikuti atau menjadi responden. Ini desain lebih menarik karena sekarang kan sudah zamannya digital, karena ya seringnya kuesioner itu sudah dalam bentuk G-form gitu, ada Typeform, ada beberapa banyak yang juga yang berbayar yang sudah tampilannya bagus kuesionernya atau surveinya.
Nah, yang berikutnya adalah instrumen penelitian observasi. Tadi ada angket atau kuesioner, kemudian ini ada observasi. Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Ada macam-macam teknik observasi. Ada observasi partisipatif, ada observasi terus terang dan tersamar, ada observasi tak terstruktur. Dalam observasi partisipatif, peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang diucapkan, dan berpartisipasi dalam aktivitas mereka. Pasif nih di sini artinya peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Kalau moderate artinya terdapat keseimbangan antara peneliti menjadi orang dalam dengan orang luar. Peneliti dalam mengumpulkan datanya ikut partisipasi dalam beberapa kegiatan, tetapi tidak semuanya. Kalau aktif artinya peneliti ikut melakukan apa yang dilakukan oleh narasumber atau responden, tetapi atau subjek ya, tetapi belum sepenuhnya lengkap. Kalau partisipasi lengkap artinya dalam melakukan pengumpulan data, peneliti sudah terlibat sepenuhnya terhadap apa yang dilakukan oleh si sumber data. Jadi suasananya udah kayak natural aja gitu. Peneliti tidak terlihat melakukan penelitian, misalnya jadi udah berbaur, ngeblend gitu dengan orang-orang yang ditelitinya. Kalau observasi terus terang dan tersamar, ini peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber datanya bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi maaf, saya sedang melakukan penelitian, boleh saya ikut dengan Anda? Nah itu jadi ngasih tahu, ya udah terus terang dulu di awal. Jadi mereka yang diteliti udah tahu sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti atau bahwa mereka diteliti. Observasi tak terstruktur, observasi dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan tidak terstruktur karena fokus penelitiannya belum jelas. Observasi tidak terstruktur ini adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Nah, untuk objek yang diobservasi, ini ada PAC. Ini menurut siapa? Menurut Spreadley kalau saya ya, menurut Spreadley. Ada place, ada actor, ada activity. Ini bisa dilihat ya. The space, the physical space, ada actor, the people involved, orang-orang yang terlibat, dan activity, seperangkat kegiatan yang dilakukan orang. Lalu kemudian apalagi ada objek, benda-benda yang terdapat di tempat itu bisa jadi diobservasi. Single action, perbuatan atau tindakan tertentu. Kemudian event, ini rangkaian aktivitas yang dikerjakan orang-orang. Lalu ada urutan kegiatannya seperti apa itu ya, dari aktivitas, goalnya, tujuan yang ingin dicapainya apa, dan feeling, emosi yang dirasakan atau diekspresikan oleh orang-orang. Itu yang jadi objek observasi dalam penelitian biasanya. Instrumen penelitian berikutnya adalah wawancara. Wawancara ini adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Ada beberapa macam wawancara, ada wawancara yang terstruktur. Ini peneliti sudah mengetahui dan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh karena sudah terstruktur, ya. Kalau yang semi terstruktur itu termasuk kategori yang in-depth interview. Pelaksananya biasanya lebih bias bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuannya untuk menemukan permasalahan lebih terbuka dan diminta pendapat dan ide-ide. Lalu ada wawancara tidak terstruktur. Wawancara yang bebas di mana peneliti
tidak menggunakan pedoman wawancaranya. Pedoman digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Lalu berikutnya instrumen penelitian ada triangulasi. Ini teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Jadi bukan hanya kuesioner saja, tetapi ada juga wawancaranya, seperti itu ya. Tujuannya untuk apa? Untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, dan di sini lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan. Lalu bagaimana cara menyusun instrumen penelitian? Terdapat beberapa tahapan yang harus kalian ketahui dalam menyusun instrumen penelitian. Tahapan ini akan memudahkan Anda dalam menentukan instrumen yang harus kalian pilih dalam penelitian Anda. Pertama, identifikasi dulu variabel-variabel yang akan diteliti. Variabelnya apa? Nanti kita akan bahas selanjutnya di part selanjutnya tentang variabel ya. Kemudian jabarkan variabel ke dalam beberapa dimensi. Dimensi itu apa? Nanti kita juga akan bahas di part berikutnya dan saya akan kasih contoh. 3. Cari indikator dari setiap dimensi variabel. Kemudian deskripsikan kisi-kisi instrumen yang akan digunakannya itu apa. 5. Rumuskan item-item pertanyaan dan siapkan petunjuk pengisian instrumen. Jadi ketika kita ada suatu kuesioner ya dengan pertanyaannya mungkin tidak dimengerti langsung, bisa kita kasih petunjuk pertanyaan tersebut. Kemudian ini petunjuk pengisian bisa di paling untuk pertama, apakah mau diisinya di caranya disilang atau dibulatkan, itu disiapkan petunjuknya ya. Jadi di nomor 3 ada apa? Ada cari indikator dari tiap dimensi variabel ya. Untuk ini hanya beberapa contoh saja dari indikator birokrasi, ada mengenai rules dan prosedur, ada tentang divisi labor, ada hierarki dari authority, ada kompetensi teknis ya, ada separation of ownership, ada rights and property of the position, dan ada dokumentasi. Ini contoh indikator dari birokrasi untuk pertanyaan-pertanyaan di kuesioner misalnya. Lalu dari indikator performance itu ada quantity, ada quality, ada teamwork, ada innovation, ada independence. Ini beberapa indikator yang mungkin nanti bisa ditanyakan ketika kalian atau Anda ingin membuat suatu kuesioner gitu. Bagaimana dengan misalnya nih kuantitas itu jumlah ya, jumlah produk yang dihasilkan itu untuk performance, atau jumlah publikasi kalau misalnya dosen ya, jumlah artikel yang sudah dibuat itu kepada penulis, itu indikator performance. Quality, kualitas, nah kualitasnya bagus atau enggak gitu, nanti itu menilai performance. Teamworknya, inovasi, dan independence. Lalu ada indikator apa lagi? Ada indikator persepsi kemudahan pengguna misalnya ya, perceived ease of use. Di sini ada fleksibel, apakah alat tersebut yang baru datang itu fleksibel, atau suatu aplikasi yang baru saja diluncurkan apakah fleksibel ya. Banyak aplikasi sekarang kan, aplikasi yang berhubungan dengan rumah sakit tentunya misalnya. Kemudian apakah mudah dipelajari enggak, tentang aplikasi antrian gitu, mudah dipelajari enggak, mudah digunakan enggak, dapat mengontrol pekerjaan atau enggak. Nah kita pengen tahu nih kalau di rumah sakit tersebut misalnya tentang penggunaan aplikasi yang baru saja diluncurkan oleh rumah sakit pada pasien rawat jalan. Nah, nanti ditanya-tanya tentang fleksibilitasnya, tentang mudah pelajarinya, dan sebagainya. Lalu, bagaimana cara menentukan instrumen penelitiannya? Dalam menentukan instrumen penelitian,
Anda harus lebih dahulu memahami betul apa tujuan penelitian Anda. Tujuannya apa nih? Jadi sudah ada tujuan penelitiannya, tujuan dari identifikasi masalah misalnya, itu ada tujuannya, tujuan penelitian. Lalu masalah apa yang ingin Anda teliti? Serta variabel apa saja yang harus diteliti? Tentunya harus memiliki indikator yang jelas dan spesifik. Nah, melalui indikator variabel ya yang jelas, misalnya kalian atau Anda akan mudah dalam menentukan pertanyaan-pertanyaan apa saja yang harus disampaikan kepada subjek penelitian. Tadi sudah ya, pahami sepenuhnya masalah, variabel, dan tujuan. Kemudian pahami sumber data atau respondennya tentunya nih. Kemudian tentukan validitas dan reliabilitas instrumen. Kalau misalnya dari sebelumnya sudah ada uji validitas, reliabilitas, dan yang sudah baku, itu bisa digunakan saja langsung. Tapi kalau misalnya belum, baru, ini kuesionernya, tentukan validitas dan reliabilitasnya terlebih dahulu. Ya, pemilihan instrumen dalam penelitian. Kita tadi bahas mengenai sumber data atau responden ya. Pahami sumber data atau responden. Di sini sumber datanya mau siapa? Karena ini dapat digunakan sebagai acuan atau bahan dasar bagi Anda dalam menentukan isi, bahasa, dan sistematika. Kalau misalnya sumber datanya adalah anak SMA, berarti bahasanya mendingan bahasa gaul dong. Atau misalnya masih sumber datanya adalah lansia, jadi bahasanya harus disesuaikan misalnya. Jadi tolong diingat lagi, maksudnya pahami sumber data atau responden di sini adalah harus tahu dulu nih, kita tuh subjek penelitiannya siapa. Harus pahami mereka tuh gaptek atau enggak gitu. Lalu tentukan validitas dan reliabilitas instrumen. Jadi sebelum nantinya belum diuji validitas dan reliabilitasnya, langsung kita sebarkan kuesioner ke 1000 orang, padahal belum diuji dulu validitas dan reliabilitasnya, nanti kurang baik ya. Tuh, banyak pertanyaan-pertanyaan yang nggak valid nih. Harusnya kan kita uji dulu, sudah ada pegangan, kita nanti bisa menjadi dasar. Kalau misalnya udah diuji validitas dan reliabilitasnya, nanti bisa dipertanggungjawabkan. Oke, untuk pemilihan instrumen dalam penelitian, pastikan Anda memilih instrumen yang mudah digunakan dan praktis, ya, tetapi dapat menghasilkan data yang mampu menjawab masalah dari penelitian Anda. Apakah instrumen yang digunakan dapat mengukur apa yang hendak diukur? Nah, jadi tadi ya, sudah pastikan bisa menjawab tujuan penelitian Anda, menjawab identifikasi masalah penelitian Anda. Tentunya instrumen penelitiannya harus dilihat atau dinilai akurasi dan presisinya. Dengan apa? Dengan berkaitan dengan validitas instrumen yang akan digunakan, untuk akurasi, presisi untuk berkaitan dengan reliabilitas dari instrumen penelitian tersebut.
Untuk part kuliah ini ya, ini sudah selesai untuk skala pengukuran dan instrumen penelitiannya. Untuk variabel penelitian itu ada di part yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.